Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Selamat malam saudaraku semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat sehingganya kita bisa bertatap muka kembali, dan semua ini karena Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau di hari yaumil akhir nanti. Saudaraku semua, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke saya via WA ataupun lewat Facebook inbox ya. Nah, ini pertanyaan yang cukup meresahkan, cukup jadi pemikiran saya juga yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, yaitu tentang bagaimana cara kita supaya terhindar dari gangguan tuyul ataupun bagaimana cara kita menangkap tuyul tersebut. Nah, karena sangat meresahkan, karena beberapa kali bahkan di beberapa tempat sering terjadi uang yang hilang mendadak, walaupun jumlahnya tidak besar tapi selalu berulang di beberapa tempat dan berulang beberapa malam. Nah, artinya cukup meresahkan ya teman-teman semua. Nah, lalu jawaban saya seperti ini teman-teman. Hilangnya uang dari hitungan yang sudah kita lakukan ada beberapa faktor. Yang pertama karena memang kita salah hitung ya. Yang kedua, hilangnya uang tersebut memang ada perantara bangsa jin. Dalam hal ini tuyul ya. Nah, lalu apa bedanya dan cirinya? Kalau kita salah menghitung ya, salah hitung itu tidak akan berulang berkali-kali ya, atau tidak akan berulang beberapa tempat dan malam tertentu. Tapi kalau hilangnya uang tersebut berulang ya, di satu tempat itu berulang bisa 2-3 kali atau di beberapa tempat terjadi hal yang sama tentang hilangnya uang tersebut, maka sudah bisa dipastikan hilangnya uang tersebut karena ada gangguan bangsa jin, dalam hal ini tuyul yang berperan. Nah, lalu apakah mungkin Kang, tuyul kan bangsa gaib sementara uang adalah dohir, wujudnya nyata. Mungkinkah sesuatu yang gaib itu bisa memindahkan sesuatu yang dohir atau yang nyata? Jawaban saya ya, sangat mungkin sekali ya, sangat mungkin sekali. Karena sudah ada di Al-Quran keterangannya tentang bangsa jin. Ini akan saya bacakan, yaitu ada di surat Quran surat An-Naml ayat 39. Akan saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an takuma mimma qamika wa inni alaihi laqawiyyun aminu. Yang artinya, berkata ifrit yang cerdik dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Quran surat An-Naml ayat 39. Nah, dari ayat ini teman-teman bisa kita pastikan ini terjadi di era Nabi Sulaiman saat memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Beliau meminta kepada umatnya, bangsa manusia ataupun bangsa jin, siapa yang mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke kediaman Nabi Sulaiman. Dan ternyata jin yang bernama Ifrit ini sanggup yang melakukan bahkan sebelum Nabi Sulaiman berpindah dari tempat duduknya. Nah,
Hal ini pasti juga akan berlaku untuk bangsa jin yang lain, teman-teman. Artinya bangsa jin yang sifatnya gaib bisa memindahkan barang yang dohir. Begitu teman-teman ya. Jadi kalau tuyul mencuri uang, walaupun dia gaib, dia bisa mengambil barang yang dohir, itu sangat-sangat memungkinkan sekali. Apa tujuannya? Tujuannya ya sudah pasti memalingkan akidah manusia agar ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan iming-iming manusia akan dijadikan hidup makmur kaya raya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana Kang cara kita orang awam supaya bisa terhindar dari bangsa jin dan uang kita aman? Nah, saya akan berbagi ilmu ya teman-teman, dan berbagi trik untuk teman-teman yang memang kemampuan supranaturalnya itu masih di bawah rata-rata ya, ataupun masih standar, tidak mungkin untuk menangkap tuyul tersebut. Nah, ada kiatnya. Yang pertama, ketika kita akan menghitung uang, misalnya jumlahnya 1 juta atau lebih, akan dihitung, kita bacakan dulu ta'awud dan basmalah. Jadi ketika uang sudah kita pegang, nah kita bacakan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lalu kita mulai menghitung ya, 1 juta atau 10 juta kita hitung. Nah setelah dihitung, nah kan mau kita simpan. Nah setelah disimpan, misalnya mau taruh di dompet atau di brankas ya, nah dompet atau brankas itu kita bacakan ayat kursi sebanyak 3 kali ya. Jadi 1 kali baca, 1 kali tiup. Jadi baca ayat kursi 1 kali, tiup dompetnya, 1 kali baca, tiup, 1 kali lagi baca, tiup, sampai berulang 3 kali. Nah dengan berlaku seperti itu, insya Allah aman dari gangguan jin atau gangguan tuyul ya. Saya ambil contoh begini, saya ada tisu nih teman-teman ya, ada tisu. Nah selembar tisu ini apabila kita bacakan ta'awud, basmalah dan ayat kursi sebanyak 3 kali, kemudian kita tiupkan ke tisu ini, kemudian kita taruh di atas uang ya, uang yang mau kita simpan, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, tisu ini tidak akan mampu diangkat oleh bangsa tuyul. Nah, dengan triknya seperti itu ya, dengan caranya yang benar seperti itu, maka insya Allah ya, maka insya Allah tidak akan diangkat oleh bangsa tuyul. Nah dari mana Kang cerita itu, atau dari mana Kang sumbernya? Itu dari hadis riwayat Bukhari ya, jelas di keterangannya bisa dicari lah ya, di hadis Sahih Bukhari itu, ketika Abu Hurairah diberikan tugas oleh Rasulullah menjaga hasil hasil zakat lah, pokoknya zakat mal atau apa, Abu Hurairah diminta jaga. Nah kemudian ada satu bangsa jin yang mencuri ya hasil zakat tersebut, hasil pengumpulan zakat maksudnya. Nah dicuri, kemudian sama Abu Hurairah ditangkap ya, ditangkap. Nah ketika mau dipukul, kasihan gitu ngelihatnya, karena wujudnya memang sangat melas sekali ya. Nah akhirnya dilepaskan. Besoknya keulang lagi si jin ini mencuri ya, mencuri lagi, mau dipukul, dia minta ampun, kemudian dilepas lagi, sampai berulang 3 kali Abu Hurairah menangkap jin yang mencuri hasil zakat tersebut ya. Nah kemudian si jin ini mohon ampun dan berkata, ya Abu Hurairah, jangan pukul saya, jangan laporkan saya ke Nabi Muhammad. Saya kasih tahu kamu tentang satu ayat yang ditakuti oleh bangsa jin ya. Nah apa itu, kata Abu Hurairah? Lalu si jin ini menjawab, ayat kursi. Nah jadi dalilnya jelas bahwa ayat kursi ini adalah ayat yang sangat ditakuti oleh bangsa jin, terlebih lagi bangsa tuyul. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Lalu apakah tuyul itu bisa ditangkap Kang? Bisa, wong Abu Hurairah juga bisa nangkep bangsa jin ya. Abu Hurairah sahabat Rasulullah yang memang juga manusia biasa. Apakah kita bisa? Bisa, tentunya dengan mendekatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah
ya, lelaku tirakat tertentu, puasa misalnya. Nah itu jadi supaya badan kita suci ya. Nah jadi seperti itu teman-teman, sangat mungkin bangsa jin terutama tuyul itu juga bisa ditangkap, tapi bukan sembarang orang. Nah tapi teman-teman, perkara penangkapan tuyul ataupun mediumisasi dengan bangsa tuyul ini sangat riskan ya teman-teman. Kenapa? Kalau kita salah dalam metodenya atau salah memahami perkara ini, akan terjadi satu hal yang sangat luar biasa bahayanya. Ya bisa jadi kita menyebabkan fitnah, bisa terjadi kesalahpahaman, atau bahkan mungkin tindakan kriminalitas, anarkis ya, atau bahkan terjadi pertumpahan darah. Ya, kenapa? Saya akan berbagi pengalaman saya ketika saya mediumisasi bangsa tuyul, yaitu di daerah timur sana, saya nggak usah sebutkan tempatnya. Jadi ada 3 bangsa tuyul yang saya masukkan ke raga kawan saya pada waktu itu. Nah kemudian dia bercerita kesana sini. Nah tapi di akhir percakapan dia, ketika saya tanya siapa nama tuanmu, siapa nama pemilikmu, nah lalu apa jawaban dia? Saya lebih baik mati ketimbang harus menyebutkan nama pemilik saya atau nama tuan saya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi nggak mungkin juga kan kita ngebunuh walaupun itu bangsa jin gitu, kecuali memang sangat terpaksa sekali. Tapi kalau memang bisa kita sadarkan, kenapa tidak kita Islamkan? Tapi ternyata diajak Islam juga nggak mau tuyul itu ya, diajak baik juga nggak mau, dia akan tetap dengan tugasnya mencuri. Nah, jadi kalau ada kisah tuyul tobat air film ya, pada kenyataannya tuyul nggak bisa tobat, tetap walaupun diancam dengan sebuah kematian dia akan tetap mencuri. Nah jadi akhirnya saya lepaskan tuyul itu dengan satu catatan, tidak boleh mencuri di daerah situ lagi. Dan ternyata selang beberapa minggu ya tetap balik lagi seperti itu. Tuyul memang susah ya. Nah ketika kita mediumisasi kemudian kok ada bangsa jin yang masuk bertingkah seperti tuyul, kemudian dia berkata macam-macam ya, sampai dia menyebutkan nama atau bahkan menyebutkan tempat sang empunya yang memelihara tuyul ini tadi, sudah dipastikan teman-teman itu bukan bangsa tuyul, tapi bangsa jin yang mengaku-ngaku sebagai tuyul untuk memecah belah umat manusia supaya terjadi pertumpahan darah. Nah jadi hati-hati buat para supranatural, buat kawan-kawan semua yang belum tahu ilmunya. Insyaallah kali ini saya bahas tuntas tentang tuyul ya. Jadi akan sangat menyulitkan kita memang selaku supranatural menangani hal ini, tapi dengan metode dan trik yang tadi saya sampaikan di depan ya, artinya dengan ketika menghitung uang kita mengucapkan ta'awudz dan basmalah, kemudian lanjut ketika menyimpan membaca ayat kursi, maka insya Allah itu tidak akan bisa diganggu oleh bangsa tuyul atau bangsa lelembut ya. Dan buat teman-teman yang berusaha pengen menangkap tuyul dengan ngerjain pakai kepiting, kemudian pakai mainan anak-anak kecil, bisa saja itu ya. Cuman saja kadang resikonya justru akan memecah belah umat atau memecah belah persaudaraan kita ya. Jadi hati-hati kalau mau melakukan hal seperti itu, harus betul-betul didampingi oleh supranatural yang mohon maaf dalam artian betul-betul keimanannya bagus ya. Jadi nggak sampai ada adu domba di situ. Nah mudah-mudahan itu saja sih yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada salahnya itu datangnya semata-mata karena kebodohan saya, kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.